Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, taufik, dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga dapat melaksanakan aktivitas dan pembelajaran dengan baik. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Qawaid Al-Fiqhiyah dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Erlin Anindya Ramadhani dengan NIM 254110402064. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi UAS mengenai Al-Qawaid Al-Fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir sejenak. Dalam kehidupan modern saat ini banyak persoalan baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, lalu bagaimana sih para ulama menentukan hukumnya? Bagaimana Islam mampu menjawab berbagai persoalan yang terus berkembang dari masa ke masa? Jawabannya adalah melalui metode ijtihad, dan salah satu alat penting yang digunakan para ulama adalah ini dia yang akan kita bahas hari ini, yaitu Qawaid Al-Fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih. Oleh karena itu, pada presentasi kali ini kita akan membahas pengertian Al-Qawaid Fiqhiyah, manfaat mempelajarinya, sejarah perkembangannya, 5 kaidah pokok serta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian Qawaid Al-Fiqhiyah. Nah, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ini merupakan rangkaian dari dua kata, yaitu qawaid dan fiqhiyah. Nah, kata qawaid dalam bentuk jamak dari qaidah yang berarti dasar, asas, fondasi, atau aturan umum. Sedangkan fiqhiyah berasal dari kata fikih yang berarti memahami atau mengerti hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Nah, secara istilah sendiri, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah adalah kaidah-kaidah umum yang dirumuskan dari berbagai persoalan fikih yang memiliki kesamaan hukum dari banyak permasalahan yang serupa. Nah, para ulama kemudian menyimpulkan suatu aturan yang digunakan untuk memahami dan menentukan hukum pada kasus-kasus lainnya. Nah, dengan adanya kaidah fikih ini, hukum Islam menjadi lebih mudah dipahami karena ribuan persoalan fikih dapat dirangkum dalam beberapa prinsip yang menjadi pedoman dalam pengambilan hukum. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan, perlu kita pahami bahwa bahwa fikih ini memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Nah, fikih ini mengatur berbagai aspek kehidupan, kayak mulai dari ibadah, kayak sholat, puasa, zakat, dan haji, hingga hubungan sosial seperti jual beli atau perdagangan, pernikahan, warisan, dan berbagai bentuk muamalah lainnya. Namun, persoalan kehidupan manusia terus berkembang seiring perkembangan zaman. Nah, pada masa sekarang muncul berbagai permasalahan baru, seperti transaksi digital, penggunaan dompet elektronik, perdagangan melalui internet, hingga pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan. Nah, banyak persoalan tersebut tidak ditemukan secara langsung pada masa terdahulu. Nah, oleh karena itu, para ulama memerlukan suatu metode untuk memahami dan menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan baru tersebut. Nah, salah satu metode yang sangat penting adalah penggunaan kaidah-kaidah fikih. Dengan memahami kaidah fikih Islam tanpa harus memulai analisis dari awal pada setiap kasus baru. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kaidah fikih ini memiliki peranan yang sangat besar dalam menjaga hukum Islam sepanjang masa. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari mempelajari Al-Qawaid Fiqhiyah. Nah, di sini saya ada 5 manfaat. Jadi manfaat yang pertama itu menjadi pondasi dalam berijtihad. Nah, kaidah fikih ini membantu para ulama dalam menentukan hukum terhadap persoalan baru yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran dan hadis. Nah, terus yang kedua itu ada
memperluas wawasan pemikiran hukum para mujtahid. Kita dapat memahami bagaimana pula para ulama berpikir dan menyusun hukum berdasarkan metode yang sistematis. Nah, terus adapun manfaat yang ketiga yaitu menerapkan hukum secara benar. Nah, dengan memahami kaidah fikih, seseorang dapat menetapkan hukum Islam secara tepat sesuai dengan syariat-syariat Islam. Nah, yang manfaat yang keempat yaitu memperkuat keyakinan terhadap hukum-hukum syariat. Kita menjadi lebih yakin bahwa syariat Islam dibangun atas dasar yang kuat dan penuh hikmah. Nah, terakhir ada manfaat yang terakhir itu adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Nah, semakin memahami hukum Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mengingat pula keimanan dan ketakwaan kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, dari manfaat tersebut dapat kita lihat juga bahwa mempelajari kaidah fikih nih gak cuman penting bagi para ulama, tetapi juga bagi seluruh umat Islam. Nah, teman-teman yang saya banggakan, apabila kita memperhatikan berbagai kitab fikih, maka kita akan menemukan ribuan bahkan puluhan ribu persoalan hukum yang dibahas oleh para ulama. Nah, apabila seluruh persoalan tersebut dipelajari satu persatu tanpa memahami kaidahnya, tentu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, disinilah letak pentingnya kaidah fikih. Kaidah fikih membantu kita memahami pola berpikir para ulama, sehingga berbagai persoalan yang tampak berbeda sebenarnya dapat dipahami melalui prinsip yang sama. Nah, karena itu banyak ulama yang menyebut bahwa mempelajari kaidah fikih merupakan salah satu kunci untuk memahami hukum secara lebih mudah, terarah, dan sistematis. Selanjutnya di sini tuh ada sejarah perkembangan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Nah, perkembangan kaidah fikih ini dapat dibagi menjadi 3 fase utama. Yang fase pertama itu ada fase pertumbuhan dan pembentukan. Nah, yang kedua fase perkembangan dan kodifikasi, dan yang terakhir itu fase kematangan dan penyempurnaan. Nah, yang pertama itu fase pertumbuhan dan pembentukan. Nah, fase ini nih berlangsung sejak zaman Rasulullah SAW hingga abad ketiga Hijriah. Nah, pada masa Rasulullah SAW, berbagai persoalan hukum langsung dijawab melalui wahyu maupun penjelasan Nabi. Nah, setelah beliau wafat, para sahabat melanjutkan proses penetapan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian diteruskan oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, pada masa inilah prinsip-prinsip dasar kaidah fikih mulai terbentuk walaupun belum disusun secara sistematis seperti sekarang. Nah, yang kedua ini ada fase perkembangan dan kodifikasi. Nah, fase ini berlangsung sekitar abad 4 hingga abad 8 Hijriah. Nah, pada masa ini para ulama mulai menyusun dan mengodifikasi berbagai kaidah fikih dalam bentuk tulisan. Mereka mengumpulkan berbagai persoalan yang memiliki kesamaan hukum, lalu menyusunnya menjadi kaidah-kaidah umum. Nah, abad ke-8 dikenal sebagai masa keemasan perkembangan kaidah fikih karena banyak kitab kaidah fikih yang lahir dari periode ini. Nah, selanjutnya ini ada fase penyempurnaan. Nah, ini fase dimulai sekitar abad ke-10 Hijriah. Nah, pada masa ini kaidah-kaidah fikih ini semakin disempurnakan, diperjelas dan dikembangkan agar mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Nah, perkembangan tersebut ini terus berlangsung hingga saat ini, sehingga kaidah fikih ini tetap relevan digunakan untuk menghadapi tantangan zaman modern seperti sekarang ini. Nah, selanjutnya di sini ada 5 kaidah pokok yang mana akan dibahas lebih lanjut. Nah, sebelum masuk ke 5 kaidah pokok, perlu diketahui bahwa para ulama nih sering menyebut kelima kaidah ini sebagai induk, sebagai pusat gitu ya, dari berbagai kaidah fikih lainnya. Nah, banyak kaidah cabang yang lahir dari 5 kaidah tersebut. Nah, karena kedudukan yang sangat penting, hampir semua pembahasan kaidah selalu diawali dengan 5 kaidah ini. Nah, bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa sebagian besar persoalan fikih dapat dikembalikan kepada salah satu dari 5 pokok tersebut. Nah, oleh sebab itu, memahami 5 kaidah pokok ini akan sangat membantu kita dalam memahami hukum-hukum Islam secara lebih luas.
Jadi 5 kaidah pokok itu, yang pertama itu ada al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu tergantung pada tujuan dan niatnya. Nah, yang kaidah kedua yaitu al-yakinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Nah, yang ketiga itu ada al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat ad-darur yuzal, yang artinya kemudaratan harus dihilangkan. Nah, yang terakhir itu ada kaidah al-adatul muhakamah, yang artinya adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum. Nah, al-masyaqqatu tajlibu taisir sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada kesulitan yang sangat berat, yaitu al-masyaqqah al-adimah. Yang kedua itu ada kesulitan yang sangat ringan, jadi pertengahan. Jadi di antara ringan dan berat yaitu ada masyaqqah mutawassithah. Nah, yang terakhir ini ada kesulitan yang sangat ringan, yaitu masyaqqah al-khafifah. Jadi artinya kesulitan yang sangat ringan. Nah, pada kaidah pertama ini, al-masyaqqatu tajlibu taisir, segala sesuatu tergantung pada tujuan dan niatnya. Nah, kaidah ini nih mengajarkan bahwa nilai suatu perbuatan itu ditentukan oleh niat yang mendasarinya. Nah, misalnya seseorang memberikan uang kepada orang lain, perbuatan tersebut itu bisa dinilai sedekah, hadiah, atau pembayaran utang. Jadi tergantung pada niat pelaku yang memberi uangnya. Nah, contoh lain adalah seseorang yang menjual sesuatu atau menceraikan suaminya hanya dalam hati tanpa mengucapkannya. Nah, maka ia belum dianggap melakukan transaksi jual beli maupun perceraian karena belum ada tindakan nyata yang menunjukkan niat tersebut. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari nih, kaidah ini sangat dekat dengan kita. Sebagai contoh, aktivitas belajar yang dilakukan oleh seorang mahasiswa dapat bernilai ibadah apabila diniatkan untuk mencari ilmu demi mendapatkan ridho Allah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, sebaliknya, apabila tujuan belajar hanya untuk mendapatkan pujian atau pengakuan diri orang lain, maka nilai ibadah dari perbuatan tersebut menjadi berkurang. Nah, karena itu Islam selalu mengajarkan pentingnya meluruskan niat serta sebelum melakukan aktivitas pekerjaan. Nah, niat yang baik dapat mengubah aktivitas bisa menjadi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini ada kaidah yang kedua, yaitu al-yakinu la yuzalu bisyak, yang artinya keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Nah, maksudnya di sini nih, maksud kaidah ini nih, sesuatu yang sudah pasti tidak dapat dibatalkan hanya karena adanya keraguan. Nah, sebagai contoh, seseorang telah yakin dirinya memiliki wudhu. Nah, kemudian dia ragu apakah wudhunya batal atau tidak. Nah, dalam kondisi seperti ini, ia tetap dianggap memiliki wudhu karena keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Nah, adapun contoh lain, ketika seseorang istri mengakui belum menerima nafkah dari suaminya, maka yang dipegang adalah keyakinan istri karena suami kalau tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kewajiban tersebut telah dipenuhi, jadi tetap omongan istri yang digunakan. Nah, kaidah ini juga mengajarkan sikap tenang dan tidak berlebihan dalam menghadapi keraguan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga seringkali seseorang merasa ragu terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah pasti dan jelas. Nah, apabila keraguan selalu diikuti tanpa dasar yang kuat, maka kehidupan akan menjadi sulit dan penuh kebimbangan. Nah, oleh karena itu Islam mengajarkan agar seseorang berpegang pada sesuatu yang sudah diyakini sampai terdapat bukti yang jelas yang menunjukkan perubahan keadaan tersebut. Kaidah yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibu taisir. Nah, artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Nah, Islam adalah agama yang penuh rahmat dan tidak memberatkan atau membebani umatnya. Nah, ketika seseorang menghadapi kesulitan dan menjalankan kewajiban agama, syariat memberikan berbagai bentuk keringanan. Nah, contohnya musafir boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Musafir juga boleh melaksanakan sholat qashar ataupun mengqadha sholatnya. Nah, orang yang lupa selanjutnya, contohnya tuh orang yang lupa makan dan minum saat berpuasa tetap dianggap sah puasanya dan dimaafkan atau dimaafkan. Nah, kaidah ini nih menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun atas dasar kasih sayang dan kemudahan Allah Subhanahu wa taala, tidak menghendaki kesulitan bagi hambanya dalam menjalankan agama.
Nah, namun demikian, kemudahan yang diberikan syariat bukan berarti seseorang boleh meninggalkan kewajiban tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, kemudahan diberikan ketika memang terdapat kesulitan yang nyata dan sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, dengan demikian Islam mampu menjaga keseimbangan atau kewajiban dan kemudahan dalam kehidupan manusia. Nah, selanjutnya di sini ada kaidah keempat, yaitu kaidah ad-daruru yuzal, yang artinya kemudaratan harus dihilangkan. Nah, dalam kaidah ini menjelaskan bahwa segala bentuk bahaya dan kerugian harus dicegah serta dihilangkan. Nah, contohnya adalah larangan menimbun bahan pokok masyarakat. Nah, tindakan tersebut ini dapat menyebabkan kesulitan dan kerugian bagi banyak orang. Nah, contoh lainnya adalah larangan melakukan tindakan yang merugikan orang lain, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial. Nah, pada era modern, kaidah ini memiliki penerapan yang sangat luas, misalnya dalam bidang kesehatan, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, hingga penggunaan media sosial. Menyebarkan informasi palsu merupakan tindakan yang merugikan orang lain merupakan bentuk kemudaratan yang harus banget kita hindari. Nah, oleh karena itu kaidah ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang dilakukan agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain maupun diri sendiri. Nah, selanjutnya itu ada kaidah yang terakhir, yaitu kaidah al-adatu muhakkamah. Artinya, adat atau kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum. Islam menghargai adat dan kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Betul? Nah, misalnya dalam menentukan adat kadar nafkah keluarga, ukuran sedikit dan banyak dalam transaksi, serta penentuan masa haid dan nifas seorang perempuan seringkali disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku. Jadi tergantung pada dirinya masing-masing. Nah, keberadaan kaidah ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang mampu beradaptasi dengan berbagai budaya dan kondisi masyarakat. Nah, selama suatu adat tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka adat tersebut dapat diterima dan dijadikan pertimbangan hukum. Nah, karena itu kita dapat menemukan adanya perbedaan tradisi dan kebiasaan di berbagai daerah. Namun semuanya tetap berada dalam koridor syariat Islam. Nah, inilah salah satu bentuk keluasan dan universal ajaran Islam yang dapat diterapkan di berbagai tempat dan zaman. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan dari semua apa yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, sebelum mengakhiri presentasi atau materi yang saya sampaikan, kita dapat melihat bahwa kaidah fikih ini bukan hanya dipelajari untuk kepentingan akademik semata. Nah, tapi kaidah fikih juga memiliki banyak sekali manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan memahami kaidah fikih, kita dapat lebih bijaksana dalam menyikapi berbagai persoalan, lebih mudah memahami alasan di balik suatu hukum, dan lebih menghargai usaha para ulama dalam menjaga ajaran Islam agar tetap relevan sepanjang zaman. Nah, dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa al-qawaid al-fiqhiyah ini adalah kaidah umum yang dirumuskan dari berbagai persoalan fikih yang memiliki kesamaan hukum. Nah, sebagian besar kaidah fikih bermuara pada 5 kaidah pokok, yaitu al-umuru bimaqasidiha, al-yakinu la yuzalu bisyak, al-masyaqqatu tajlibut taisir, ad-darur yuzal, dan yang terakhir itu ada al-adatu muhakkamah. Nah, melalui 5 kaidah tersebut kita dapat melihat bahwa syariat Islam dibangun atas prinsip kemudahan, keadilan, kemaslahatan, dan kebijaksanaan. Nah, semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman serta pemahaman kita mengenai pentingnya al-qawaid al-fiqhiyah dalam kehidupan sehari-hari. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Terima kasih perhatiannya kepada teman-teman dan seluruh penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.